Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap sehat selalu ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai akuntansi pemerintah. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu, siswa diharapkan dapat menjelaskan, mengidentifikasi, dan menerapkan persamaan dasar akuntansi, konsep debit kredit, penjonalan, buku besar, saldo normal, serta laporan keuangan akuntansi pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasannya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu struktur akuntansi pemerintah daerah. Di dalam struktur akuntansi pemerintah daerah ini, kita akan mengenal yang namanya istilah HOBO. Ada yang tahu nggak HOBO itu apa? HOBO adalah Head Office dan Branch Office, atau ada yang menyebutnya dengan Home Office dan Branch Office. Sama aja ya. Di sini adalah hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Di dalam organisasi pemerintahan, kita mengenal yang namanya pemerintah daerah. Itu loh yang provinsi, kabupaten, kota. Mereka kan dipimpin oleh kepala daerahnya masing-masing. Inilah yang kita sebut dengan head office-nya dari organisasi pemerintahan, atau kita mengenalnya dengan istilah PPKD, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Di bawah PPKD ini terdapat branch office-nya, yaitu SKPD, atau biasa disebut juga dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD ini mencangkup dinas daerah, sekretaris daerah, kecamatan, dan lain sebagainya. Oh iya, ada yang tahu gak kalau misalnya kelurahan itu masuk tidak ke SKPD? Kelurahan gak masuk ke SKPD ya. Kenapa? Karena kelurahan merupakan perangkatnya kecamatan. Jadi nanti laporannya akan digabungkan dengan kecamatan. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa di dalam satu PPKD terdapat beberapa SKPD ya. Yang nanti laporan-laporan SKPD ini akan dikonsolidasikan oleh PPKD, sehingga akan menjadi laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah, yang nantinya akan dilaporkan oleh entitas pelaporan, yaitu pemerintah daerah itu sendiri. PPKD dan SKPD di sini merupakan entitas akuntansi pemerintah daerah, di mana PPKD dia akan melakukan akuntansi untuk transaksi di level BUD atau bendahara umum daerah. Contohnya tuh kayak dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja hibah, belanja bansos, serta pembiayaan. Sedangkan untuk SKPD dia akan melakukan akuntansi untuk transaksi di level SKPD, misalnya kayak pendapatan pajak retribusi, belanja gaji, belanja ATK, dan lain sebagainya. Kemudian, akibat dari konsekuensi HOBO yang telah Ibu jelaskan tadi, maka diperlukannya kontrol pencatatan antara PPKD dengan SKPD melalui akun resiprokal. Nah, akun resiprokal ini yang akan menjembatani transaksi-transaksi internal yang terjadi antara PPKD dengan SKPD. Jadi, kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan PPKD dengan SKPD ini, dia pasti akan melibatkan akun resiprokal. Akun resiprokal ada dua. Yang pertama, akun rekening koran SKPD atau RK-SKPD pada sisi PPKD, dan akun RK PPKD pada sisi SKPD. Ada yang tahu nggak kalau misalnya akun-akun tersebut masuk ke kelompok mana? Jadi, akun RK SKPD dia akan masuk ke kelompok aset pada sisi neraca PPKD, dan akun RK PPKD dia akan masuk ke kelompok ekuitas di neraca SKPD. Bu, kenapa kok kalau akun RK PPKD dia masuknya ke ekuitas di SKPD? Nih, jadi kenapa bisa masuk ke kelompok ekuitas? Karena kan SKPD ini merupakan branch office atau kantor cabangnya dari pemerintah daerah kan, sehingga dengan kata lain dia nggak punya ekuitas sendiri. Jadi dia hanya menerima ekuitas dari pemerintah daerah melalui mekanisme transfer. Nah, akun RK PPKD ini dia akan bertambah jika SKPD menerima aset dari pemerintah daerah. Misalnya menerima SP2D, UP, dan GU, kemudian menerima aset tetap dari pemerintah daerah, dan kemudian itu ada menerima pembayaran belanja LS atau menerima SP2D LS. Kemudian akun RK PPKD ini juga akan berkurang jika si SKPD ini menyerahkan aset
ke pemerintah daerah. Misalnya SKPD menyetorkan uang ke pemerintah daerah. Dapat anak-anak lihat, terdapat ilustrasi neraca dari PPKD dan SKPD. Pada neraca SKPD, akun RK PPKD ada di pasifa karena dia bagian dari ekuitas. Selanjutnya, pada neraca PPKD, akun RK SKPD akan ada di sisi aset. Jadi dapat kita lihat pada masing-masing SKPD dia mempunyai akun RK PPKD-nya sendiri. Dan di PPKD akan ada akun RK SKPD pada setiap SKPD. Selanjutnya, ada yang tahu nggak transaksi-transaksi apa aja sih yang melibatkan akun resiprokal ini? Jadi, seperti yang dapat kalian lihat di samping bahwa sudah terdapat ya jenis-jenis transaksi yang pasti akan melibatkan akun resiprokal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ketika terdapat aliran dana dari PPKD ke SKPD, maka seolah-olah PPKD memberikan modal atau investasinya ke SKPD, sehingga akun RK SKPD pada sisi PPKD dia akan bertambah, dan akun RK PPKD pada sisi SKPD pun juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya, ketika terdapat aliran dana dari SKPD ke PPKD, maka seolah-olah SKPD mengembalikan modalnya atau mengembalikan investasinya ke PPKD, sehingga akun RK SKPD pada sisi aset di PPKD dia akan berkurang, dan akun RK PPKD pada sisi ekuitas di neraca SKPD pun juga akan berkurang. Selanjutnya, kita akan masuk ke persamaan akuntansi pemerintah daerah. Persamaan akuntansi itu sendiri merupakan gambaran positif keuangan entitas atau neraca, yang mana pada sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki entitas, dan pada sisi kanan itu menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Persamaan akuntansi pemerintah daerah ini sebenarnya sama aja dengan persamaan akuntansi komersial atau akuntansi pada umumnya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban, atau aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah, dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Kemudian, pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Selanjutnya, seperti yang dapat anak-anak lihat di samping, bahwa terdapat persamaan akuntansi untuk PPKD, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Untuk contoh-contoh akun pada kelompok aset yaitu ada kas, persediaan, piutang, dan jangan lupa akun resiprokalnya PPKD ya, yaitu RK SKPD, karena dia merupakan masuk ke kelompok aset. Kemudian untuk contoh akun pada kelompok kewajiban ada utang ke supplier, utang kepada bank, serta utang perhitungan pihak ketiga. Dan kemudian untuk contoh akun pada kelompok ekuitas yaitu ada pendapatan yang bersifatnya menambah dan beban yang bersifatnya mengurangi. Kita langsung masuk ke contoh kasus yang pertama. BUD atau Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2DUP untuk SKPD sebesar 30 juta rupiah. Ini berarti PPKD mencairkan dana uang persediaan untuk diberikan kepada SKPD.
Transaksi ini merupakan transaksi aliran dana dari PPKD ke SKPD dalam bentuk transfer uang persediaan. Sehingga pengaruhnya bagi PPKD yaitu kas berkurang dan LK SKPD bertambah karena investasi PPKD di SKPD bertambah. Jadi, pada contoh ini, transaksinya hanya mempengaruhi aset, yaitu kas berkurang sebesar 30 juta rupiah dan akun RK SKPD bertambah sejumlah 30 juta rupiah. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Membayar perjalanan dinas sebesar 20 juta rupiah. Dapat dilihat pada transaksi ini kita membayarkan. Maka kas di PPKD berkurang dan karena adanya beban perjalanan dinas, maka ekuitas juga berkurang. Jadi transaksi ini mempengaruhi sisi aset dan sisi ekuitas. Persamaan akuntansinya yaitu di sisi aset akan berkurang sebesar 20 juta rupiah dan pada sisi ekuitas juga akan berkurang sebesar 20 juta rupiah. Seperti yang dapat dilihat di samping, bahwa terdapat persamaan akuntansi untuk SKPD yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ini tuh sebenarnya sama aja dengan persamaan akuntansi untuk PPKD. Hanya saja untuk penempatan akun resiprokalnya yaitu RK PPKD dia akan berada di sisi ekuitas karena kan akun resiprokal untuk SKPD dia masuk ke kelompok ekuitas gitu. Yang lainnya sama aja. Kita langsung ke contoh soalnya ya. SKPDA menerima UP atau uang persediaan dari PPKD sebesar 40 juta rupiah. Bagi SKPD, transaksi ini akan menambah kas. Kenapa? Karena SKPD kan menerima UP ya. Dan karena transaksi ini dengan PPKD, maka pasti akan ada akun resiprokalnya yang terpengaruh, yaitu RK PPKD. Kenapa kok kita pakainya akun resiprokalnya RK PPKD? Karena saat ini kita sedang berada di sudut pandang sebagai SKPD. Akun RK PPKD akan bertambah karena dalam transaksi ini aliran dana dari PPKD ke SKPD dianggap sebagai tambahan modal. Karena RK PPKD bertambah, maka ekuitas pun bertambah. Jadi, jika kita masukkan ke dalam tabel persamaan akuntansinya, dapat dilihat pada sisi aset, kas akan bertambah sebesar 40 juta rupiah. Dan pada sisi ekuitas akan bertambah sebesar 40 juta rupiah. Keterangannya RK PPKD. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Membeli ATK sebesar 5 juta rupiah dan baru dibayar sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini kan transaksinya nggak ada hubungannya dengan PPKD kan? Berarti kita nggak bakalan pakai akun RK PPKD-nya. Untuk transaksi ini, akun yang bakalan terpengaruh itu adalah akun persediaan ATK. Karena kan kita membeli ATK, sehingga akun persediaan ATK ini akan bertambah. Kemudian, kas akan berkurang karena sudah dibayarkan sebagiannya, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Sisanya akan mempengaruhi akun kewajiban atau utang yang akan bertambah. Jadi, jika diperhatikan di dalam tabel persamaan, pada sisi aset, kas akan berkurang 4 juta rupiah dan persediaan ATK akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan pada sisi kewajiban, dia akan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Anak-anak dapat diperhatikan bahwa antara sisi kiri dan kanan harus selalu seimbang. Jika kita jumlahkan sisi kiri minus 4 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah, hasilnya adalah 1 juta. Sama kan dengan sisi kanan? Nah, inilah yang harus dijaga keseimbangannya. Selanjutnya kita akan masuk ke kode akun. Di dalam akuntansi pemerintahan ini juga terdapat kode akun ya. Ada yang masih ingat nggak kode akun itu yang kayak gimana? Misalnya itu yang K101. Nah, di akuntansi pemerintahan ini, nomor akun dan nama akunnya itu sudah ditetapkan di dalam bagan akuntansi standar, atau kita akan mengenal dengan istilah BAS. Di BAS ini tuh nomor akunnya dan nama akunnya kan udah ditetapkan kan, jadi kita tinggal ngambil-ngambil aja, nggak usah pusing-pusing lagi
cari nama akun yang sesuai gitu kan. Nah, di kode akun ini terdapat 5 kolom ya, dimana masing-masing memiliki arti tersendiri seperti yang dapat kalian lihat di samping. Berikutnya terdapat saldo normal dari akun di akuntansi pemerintahan. Sebenarnya sama aja ya, cuma hanya ada beberapa akun yang baru, dan kita akan mengerti dengan sejalannya siklus. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Jika masih ada yang kurang paham, silakan langsung ditanyakan aja ya ke Ibu. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.